Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah syukru ala ni'amillah. Di kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam ini, yakni kajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, wa karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kesempatan ini, kita masih melanjutkan pembahasan yang telah lalu, ya, yaitu di pertemuan yang kemarin, ya, atau pekan kemarin. Di Jumat malam Sabtu yang lalu, ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Mu'alif rahimahullah beliau berkata, yaitu di bab ke-238, ya. Betul babnya 238. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala babu man shalla 'indal marid. Bab, ya, orang yang sholat begitu di sisi orang yang sakit. Bab sholat di sisi orang yang sakit. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Amrin an Atha'in qala, kata atau berkata, adani Umar bin Safwan. Umar bin Safwan menengok aku. Umar bin Safwan menengok aku. Jadi tradisi iyadatul marid, yakni menengok orang yang sakit, adalah tradisinya para salaf. Dan ini bagian dari hablum minan nas. Dan ini adalah amal soleh yang tidak boleh diremehkan. Tentang iyadatul marid, menengok orang yang sakit. Ketika Umar bin Safwan menengok aku, kata Atha, maka fahadratis salat, salat datang. Ya, salat datang. Yakni maksudnya hadir waktu salat.
Fasholla bihim Ibnu Umar rakaatain, lalu Ibnu Umar salat mengimami mereka. Kata-kata sholla bi itu maknanya salat mengimami. Maka kalimat fasholla bihim Ibnu Umar rakaatain artinya Ibnu Umar salat mengimami mereka 2 rakaat. Wa qala, dan beliau mengatakan inna safrun. Sesungguhnya kami adalah safrun. Safrun jamak dari safirun. Orang yang sedang safar. Barakallahu. Hadis ini yakni Umar bin Sofwan ini ya. Ini kata Imam Al-Albani la'alla as-shawab ada bin Umar ibn Sofwan. Kata Syekh Albani mungkin yang benar adalah Ibnu Umar itu menengok Sofwan. Kenapa? Fa innahu laysa fi riwayatil kitab man yud'a Umar ibnu Sofwan bal wala fi riwayat mutlaqan. Jadi yang lebih tepat kayaknya riwayat ini katanya yaitu ya yakni Ibnu Umar menengok ya. Ibnu Umar menengok seperti itu. Ibnu Sofwan itu yang lebih tepat menurut Syekh Albani. Tapi kita kembali kepada dohir riwayat ini bahwa Umar bin Sofwan menengok aku. Lalu datang waktu sholat, maka Ibnu Umar sholat mengimami mereka. Dan Ibnu Umar mengatakan inna safrun. Sesungguhnya kami sedang safar. Berapa rakaat yakni dia mengimaminya? Jawabnya 2 rakaat. Apa faedah yang berharga dari hadis ini? Jemaah sekalian, hadis ini maka fihi jawazus salat ma'a jama'atil aidin indal marid. Ini dalil tentang bolehnya salat berjamaah, yaitu sesama orang yang menengok orang yang sakit, ya indal jamaah yakni indal marid ya. Idza dakhala waktu salat, apabila datang waktu salat. Jadi Ibnu Umar salat berjamaah dengan teman-temannya, yaitu ma'a jama'atil aidin. Dan salatnya 2 rakaat. Ketika salatnya 2 rakaat, maka berarti menengok dalam keadaan safar. Ini dalil bahwa bolehnya menengok orang ya meskipun harus safar. Yang keduanya, ini salat yakni di sisi orang yang sakit, berarti tidak di masjid. Salatnya tidak di masjid. Kenapa? Karena mereka sesama musafir. Mereka sesama musafir. Dan ini pun dalil yang menunjukkan bahwa sesama musafir tetap adanya syariat sholat berjamaah. Sesama musafir adanya syariat sholat berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Sesama musafir hendaknya berjamaah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis ini. Ibnu Sofwan, yakni namanya Abdullah bin Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Ya. Bahwa ya Abdullah bin Sofyan ini namanya Abdullah bin Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Seperti itu. Dan apa yang dilakukan di sini ya, yakni beliau melaksanakan sholat beliau, yakni diterangkan di dalam kitab dengan judul ya, yaitu Fadlullahi As-Samad. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada Ibnu Umar ya, ada Ibnu Umar Ibn Sofwan yang tadi diterangkan oleh Imam Al-Bukhari.
Jadi kalau menurut kitab Rasul Baron dari kitab Al-Adabul Mufrad, ini kesannya yaitu yang sakit atau kemudian ditengok oleh Ibnu Sofwan, tetapi yang sholat berjamaah adalah Ibnu Umar mengimami mereka. Kesannya begitu. Tetapi dalam kitab Fadlullahis Somad disebutkan di sini ada ta'liq, ada catatan kaki bahwa yang betul itu adalah ada Ibnu Umar Ibnu Sofwan. Seperti yang tadi sudah saya terangkan menurut penjelasan Imam Al-Albani. Jadi yang benar yaitu Ibnu Umar menengok Ibnu Sofwan. Kemudian datanglah waktu sholat, maka Ibnu Umar mengimami teman-temannya yang sama-sama menengok 2 rakaat. Dan dia mengatakan inna saprun. Seperti itu. Tapi di sini ada beberapa faedah yang mungkin perlu kita garis bawahi. Pertama, Ibnu Umar menengok Ibnu Sofwan. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Ibnu Sofwan itu namanya Abdullah bin Sofwan. Yang nama lengkapnya adalah yaitu Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan Ibnu Sofwan nama lengkapnya adalah Abdullah bin Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Begitu. Kemudian disebutkan bahwa Ibnu Umar menengok Ibnu Sofwan itu dalil bahwa sudah biasa terjadi di kalangan para salaf saling menengok orang yang sakit. Karena memang menengok orang yang sakit memiliki keutamaan. Yang keduanya, fahadaratis salat, maka datang waktu salat, fasolat bihim Ibnu Umar rakaatain, Ibnu Umar salat mengimami mereka. Ini pun tidak menunjukkan bahwa salatnya adalah salat yakni apakah salatnya di rumah ataukah salatnya di masjid, tidak disebutkan. Namun dari bab yang ditulis oleh Imam Bukhari, bab man sholat indal marid, maka Imam Bukhari menjadikan ini sebagai dalil bahwa sholatnya di sisi orang yang sakit. Karena Imam Bukhari mengatakan bab man sholat indal marid. Mungkin yang menyebabkan beliau mengatakan bab man sholat indal marid, artinya karena ini safar, maka safar sholatnya boleh di masjid, boleh di sisi yang sakit. Tapi yang menarik mengapa mengatakan waqala inna sabrun, dan dia mengatakan sesungguhnya kita ini adalah sabrun, orang yang sedang safar. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Kalau makmumnya adalah orang-orang yang musafir, dia mengatakan kita ini safar, maka sholatnya 2 rakaat. Tetapi kalau dia mengatakan inna sabrun, sesungguhnya kita adalah kaum yang safar, maka bisa jadi dia menjadi imam bagi orang yang mukim. Kalau dia jadi imam bagi orang yang mukim, makanya beliau sholatnya 2 rakaat untuk ngasih tahu, hei orang yang mukim, kami yang menjadi imam adalah musafir, kami sholatnya 2 rakaat. Kalian lanjutkan 2 rakaat. Apa dalilnya? Nabi kita yang mulia di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau pernah sholat yakni 2 rakaat dan menjadi imam. Ketika beliau sudah selesai, beliau mengatakan inna qaumun safrun, sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang safar. Maka lanjutkan kalian sholatnya bukan cuma 2 tapi 4. Adapun kami sholatnya 2. Ini barangkali faedah dari hadis ini. Ya. Dan kata-kata saprun jamak dari safir sama dengan rokbun. Di dalam hadis Muslim, ar-rokibu pakai ar-rokibu orang yang bepergian seorang diri, syaitonun adalah setan. Warokibani, dan orang yang bepergian 2 orang, syaitonani, dua-duanya setan. Fasalah satu rokbun, orang yang bepergian 3 orang, maka rokbun itu adalah rombongan. Rokbun jamak dari rokibun. Saprun jamak dari safirun. Begitu. Ala kulli hal, berdasarkan keterangan ini, maka apabila sholatnya dimaksud adalah di sisi orang yang sakit, itu dalil bahwa sesama musafir sholatnya 2 rakaat dan boleh tidak di masjid. Karena dia berada di sisi orang yang sakit. Selanjutnya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kemudian bab berikutnya, yaitu bab yang ke 230 ya 9. Babu iyadatil musyrik. Bab menengok orang yang musyrik.
Tentu saja orang yang musyrik adalah orang yang kafir. Ini bab yang ke-239, hadisnya 524. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hamad bin Zaid an Thabit an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini termasuk minal muksirina fi riwayatil hadis. Anas bin Malik adalah termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Anna ghulaman minal yahud. Sesungguhnya ada seorang pemuda dari kalangan Yahudi. Kana yakhdumun Nabi SAW. Dia menjadi pembantu Nabi SAW. Barakallahu, ini dalil bahwa orang kafir seperti Yahudi ini boleh bekerja kepada seorang Muslim. Ini seorang pemuda Yahudi. Dia bekerja kepada siapa? Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai khadim, sebagai pembantu. Ini dalil bahwasanya Nabi kita yang mulia, yakni beliau melakukan hablum minan nas, bergaul dengan manusia, yakni dengan orang kafir, tetapi lihat posisinya, dia sebagai pembantu yang bekerja. Sama tuh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, ya Syekh, oleh seorang pemuda dari kalangan Syiah, ya Syekh, bagaimana menurutmu kalau ada dua orang, yang satu adalah seorang Syi'i, yaitu orang Syiah, yang satu lagi adalah Sunni ahlu sunnah. Yang Syi'i ini adalah orang yang profesional, memiliki kemampuan dan kinerja yang baik. Yang ini adalah orang kafir, dia adalah seorang Sunni, ya Syekh, ahlu sunnah, tetapi dia tidak memiliki keterampilan yang baik. Ditanya, mana yang akan engkau ambil ya Syekh? Apakah orang Syiah ini ataukah Sunni ini? Syekh bin Baz mengatakan orang Syiah ini, maka Syiahnya untuk dirinya. Sedangkan profesionalnya adalah untuk aku yang mengangkat dia sebagai pekerja. Ahlus sunnah ini, yakni ahlus sunnah itu, yakni untuk dirinya. Adapun untuk aku tidak ada. Seperti itu. Maka kata beliau, aku pilih yang orang Syi'i ini. Kenapa? Karena dia bekerja profesional. Syiahnya urusan dia. Tetapi profesionalnya adalah untuk aku. Maka ketika itu dia mengatakan, ya Syekh, sesungguhnya ana Syi'iyun. Saya adalah seorang Syi'i. Saya baru tahu orang seperti engkau yang dari kalangan Ahlus Sunnah begitu arif dan bijaksana. Maka dia katakan, mulai hari ini aku keluar dari madhab Syiah dan menganut madhab Ahlus Sunnah. Luar biasa. Ini namanya akhlak yang mulia. Ya, Syekh bin Baz adalah min baqiyatis salaf, di antara peninggalan generasi salaf inilah orangnya. Dan ketahuilah Ahlus Sunnah adalah orang yang paling sayang dengan sesama muslim. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling arif dan bijaksana. Lihat oleh kita bagaimana pemuda ini kemudian dia keluar dari madhab Syiahnya karena melihat fatwa atau mendengarkan fatwa dari Syekh bin Baz tadi. Ini juga sama. Jadi boleh-boleh saja orang mengangkat pegawai, mengangkat karyawan, bukan dari kalangan Ahlus Sunnah, ketika memang dia profesional. Boleh. Tidak apa-apa. Sepanjang agamanya dia tidak mengganggu orang lain. Sepanjang agamanya dia tidak apa? Tidak mengganggu orang lain. Sepanjang dia adalah bukan sebagai pimpinan. Sepanjang dia tidak akan merusak agama orang lain. Tidak mengapa. Lihatlah si pemuda Yahudi tadi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna gulaman minal yahud kana yakhdumun Nabiy sallallahu, bahwasanya seorang pemuda dari kalangan Yahudi dia mengabdi kepada Rasulullah. Famarido, lalu dia sakit. Dia sakit, ya. Fa'atahu Nabi sallallahu ya'uduhu, Nabi sallallahu kemudian menengoknya. Ini dalil bolehnya menengok seorang yang musyrik. Apakah Yahudi musyrik? Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak laki-laki Allah. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah. Ya.
Yang mana dari apa yang mereka sifati dari sifat yang buruk. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak laki-laki Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini merupakan pensifatan yang tidak benar. Orang kafir Quraisy Arab Jahiliyah, dia mengatakan apa? Al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy Arab Jahiliyah itu lebih jahat lagi. Kenapa? Yakni dia mengatakan bahwasanya malaikat ini adalah anak perempuan Allah dari pernikahan antara Allah dengan gadis jin, begitu. Jadi, ini kan lebih ngaco lagi. Ngaco apa tidak? Emang orang-orang kafir itu ngaco mereka. Yakni apakah kafir ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani? Yahudi mengatakan Uzair anak laki-laki Allah. Nasrani mengatakan yakni Isa adalah anak laki-laki Allah. Kemudian orang kafir musyrik seperti siapa tadi? Siapa tadi? Iya. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Pernikahan dari Allah dengan gadis jin. Ini kan lebih ngaco lagi. Makanya ketika bercerita tentang babu iyadatil musyrik, ini dalil bahwasanya Imam Bukhari menyatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi juga orang-orang musyrik. Walaupun mereka memiliki sebutan khusus ahlul kitab karena mereka adalah orang yang menyandarkan kepada kitab Taurat. Orang-orang Nasrani juga adalah orang musyrik. Walaupun kemudian mereka menyandarkan kepada apa tadi? Kepada kitab, yaitu kitab Injil. Mereka juga sama kaum musyrik. Seperti itu. Dan ketika itu maka pemuda Yahudi ini sakit. Famarido Nabi SAW itu menengok. Ya, famarido dia sakit. Fa'atahu Nabi SAW ya'uduhu. Tapi barakallahu bikum, antum harus ingat. Kalau seorang muslim datang kepada orang kafir seperti Yahudi, Nasrani, kemudian kafir Quraisy, Majusi dan teman-temannya yang sejenis dengannya. Kalau kita ini menengok orang-orang kafir, antum harus tahu bagaimana caranya kalau kita menengok orang kafir, apa tujuannya? Bukan sekedar nengok. Lihat oleh kita. Nabi menengoknya, ada inda ra'sihi. Lalu Nabi berada di sisi kepalanya si pemuda ini. Faqala, apa kata Nabi kepada pembantunya ini? Aslim. Masuk Islamlah kamu. Khawatir keburu mati. Aslim, masuk Islamlah kamu. Ini dalil bahwa menawarkan keislaman kepada seorang kafir, apakah kafir kitabi, apakah kafir musyrik, kalau kita nengok, maka kalau kita nengok mereka, maka tujuan kita menawarkan masuk Islam. Bukan saya nengok nggak enak dia tetangga saya. Kalau antum nggak bakal nawarkan masuk Islam, sebaiknya nggak usah nengok. Kok begitu Ustaz? Iya, karena di dalam hadis yang sahih, lihat Muslim ketika berbicara tentang menengok orang yang sakit, lihatlah dan bacalah dalam kitab Sahih Muslim, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada yang muslim lain ada 6. Maka di antaranya wa idza maridu. Apabila saudaranya itu sakit, sesama muslim, fa'udhu, maka tengoklah dia. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ditengok oleh saudaranya. Adapun orang kafir, maka ketahuilah kita hukum asal tidak ada kewajiban untuk menengoknya. Tidak ada. Dan bukan hak dia untuk ditengok oleh kita. Dan kalau kita nengok seperti yang ini, boleh. Tapi jangan lupa ya. Apa tuh? Menawarkan Islam. Seperti Rasulullah menawarkan Islam kepada siapa? Kepada laki-laki Yahudi ini, gula minal Yahud. Kata Rasul, aslim, masuk Islam. Kan khawatir keburu mati. Apa yang terjadi? Fanadhara ila abihi, maka dia pun melihat kepada ayahnya. Wa huwa inda ra'sihi, dan ternyata ayahnya berada di sisinya juga. Maqala lahu, maka dia pun berkata kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Barakallahu fikum. Ini dalil bahwasanya kadang-kadang orang kafir juga begitu ngomongnya. Anaknya disuruh taati Abul Qasim, padahal dia sendiri masih kafir gitu. Hah? Heran apa tidak? Heran kan? Kan harusnya ya jangan kamu agama saya. Tidak. Kata dia, ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim. Kenapa demikian?
Itu dalil jamaah sekalian. Bahwa orang kafir pun sebenarnya kalau insaf, kalau jujur, orang kafir itu mengakui kebenaran Islam. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Bukan hanya orang kafir, wallahi bukan hanya orang kafir. Bahkan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah itu secara pribadi. Dia pun sebenarnya mengakui kebenaran ahlus sunnah. Makanya kata Syekh Salim bin Ida Hilali. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Bahjatun Nadirin. Kata beliau, apabila disampaikan kebenaran. Apakah yang datang dari Al-Quran. Atau sunnah Nabi yang mulia. Nabi Muhammad SAW. Kalau kebenaran itu disampaikan. Apa yang terjadi? Kalau kebenaran itu disampaikan kepada mereka. Niscaya akan menembus ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Dan hatinya tidak akan bisa mengingkari. Wallahi, kalau Yahudi saja mengatakan kepada anaknya, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung dia membenarkan apa yang ada pada diri Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Itu orang kafir. Walaupun dianya ya tidak masuk Islam. Maka begitu pula dengan ahlul bid'ah. Orang-orang yang ahlul bid'ah itu juga mereka akan membenarkan kebenaran yang didatangkan oleh ahli sunnah. Walaupun terkadang lisannya mereka, oh tidak, saya tidak sepaham, saya tidak sepakat, saya tidak setuju. Itu lisannya. Hatinya tidak akan bisa. Ketika dia telah mendengar al-haq, telah mendengar kebenaran, akan goncang jiwanya, akan goncang hatinya. Karena kebenaran yang telah menembus ke dalam hatinya tidak akan bisa diingkari. Barakallahu fikum jemaah sekalian, faqadalahu, maka dia mengatakan kepada anaknya, Ati Abul Qasim, taati itu Abul Qasim. Fa'aslama, maka dia pun masuk Islam. Fakharaja Nabi SAW, maka SAW keluar, wahwa yaqul sambil mengucapkan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Dan ini dalil bahwa Nabi kita yang mulia adalah hamba Allah yang sangat optimis. Ayahnya tidak mau masuk Islam, anaknya tidak mau masuk Islam, cucunya tidak mau Islam, cicitnya dan seterusnya. Itulah semangat dalam dakwah. Jangan pernah putus asa dalam dakwah. Tidaklah seseorang istiqomah dalam dakwah, tidaklah seseorang ikhlas di jalan dakwah, melainkan niscaya dakwahnya akan memberikan athar, memberikan pengaruh yang dahsyat di dalam dakwahnya. Maka kita pun harus demikian. Apabila kita berdakwah, dakwah dengan penuh kesungguhan. Karena ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa. Karena di dalamnya menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang luar biasa bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang yakni dapat mengamalkan hadis ini. Insya Allah nanti kita teruskan dengan faedah dari bab yang ke-240 insya Allah dengan hadis yang ke-525 di pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri majelis ini, subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.